Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperkenankan untuk kembali menyapa Anda di obrolan komunitas. Di hari ini bertepatan dengan hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Dan alhamdulillah juga narasumber kita sudah dari tadi hadir. Kayaknya termasuk orang-orang yang selalu disiplin waktu narasumber kita malam hari ini. Narasumber kita akan kita ajak ngobrol. Ini tema hari ini adalah seni tari sebagai warisan budaya bersama komunitas seniman tari. Dan sudah ada 3 narasumber kita. Kita kenalkan dulu satu persatu melalui studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja, tidak usah banyak lagi kita basa-basi ya. Ini karena sudah datang narasumbernya luar biasa. Saya sapa dulu yang pertama, ada Ketua Kasta Bapak M. Iman Syah. Assalamualaikum Kak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Kak? Alhamdulillah Iya, baik. sehat ya? Sehat. Kayaknya lebih terjalin indah tuh kalau manggilnya kakak ya gitu ya. Iya, daripada Yai kayak. Waduh, bisa aja nih. Baik, yang kedua yang paling cantik di antara kita malam hari ini, karena narasumbernya semuanya cowok ya, Gede Apit. Iya, paling cantik nih ada Mbak Isnayanti Syafrida, iya. Syafrida ya, panggilannya Mbak Yanti aja kayaknya ya. Karena udah familiar kayaknya Mbak Yanti dari Mbak Rita Sumarni dulu ya. Ada salam tuh dari Mbak Rita Sumarni buat Mbak Yanti. Gitu. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah Ya, kegiatan tetap lancar. lancar. Termasuk Alhamdulillah. baritanya juga. Alhamdulillah. Sekarang sudah ikut di komunitas kami kan. Alhamdulillah sudah mengisi waktu di purna baktinya ikut di kasta. Baik, yang terakhir yang paling muda kayaknya di antara kita ya. Pasti. Kalau seni tari Sumatera Selatan sudah tidak asing dengan sosok beliau, apalagi yang kalau udah nonton televisi Sumatera Selatan ya. Kita panggil yang ketiga narasumber kita, panggilannya apa ya, Mas? Mas Geger Sentosa, benar ya? Iya, benar, benar. Ya, panggilannya Kalau nama panggung, nama bekennya Gary Iskandar. Gary Iskandar. Wah. Tapi nama aslinya Geger Sentosa. Ya, kita mau panggil apa malam hari ini? Gary aja. Geger aja. Geger ya. Geger ini pemuda yang luar biasa. Dia sudah menjadi pemuda pelopor bidang seni tingkat nasional 2007, betul? Benar. Iya. Kemudian juga menjadi seorang koreografer dan pelatih tarian daerah Sumatera Selatan. Wow, ini banyak akan kita gali ya. Baik, langsung kita ke Kak Iman dulu nih sebagai ketua kasta. Malam hari ini lewat obrolan komunitas kita ingin tahu kasta itu sejak kapan berdiri, kemudian juga kita ingin tahu juga visi dan misi seperti apa di Sumatera Selatan. Silakan Kak Iman. Oke, perkenalan dulu. Saya Iman Nusa. Sekarang ini menjabat sebagai Ketua Kasta Komunitas Seniman Tari. Iya. Alhamdulillah kasta ini dibentuk pada tahun 2017. 2017. Iya. 2017 dengan misi visinya menggali dan memajukan seluruh seniman-seniman tari yang ada di Kota Palembang khususnya. Baik. Oke. Ya. Dan baru-baru ini setelah terbentuknya kasta komunitas seniman tari ini, kami sebagai kasta ini menggali tari-tari tradisional, tari tradisi yang kita angkat dan kita perkenalkan dengan anak-anak kita sekarang. Iya. Agar tari-tari ini bisa terus terjaga. Iya. Kesehariannya ya, Kak ya. Kesehariannya. Terus 2018 Kasta juga membuat acara, yaitu acara memperingati Hari Tari Sedunia. Waktu itu di Opi Mall. Di Opi Mall. Nah, ya. alhamdulillah itu pesertanya itu dari anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA bahkan ke mahasiswa. Bekerja sama dengan PGRI, Iya. terus dengan dinas-dinas yang terkait di instansi dinas di sini. Baik. Oke. Oke. Jadi sudah terdiri atau berdiri itu tahun 2017 Kak Iman ya. 2017 ya. Terus pencetus pertama berdirinya kasta ini Kak Iman, kenapa sampai terbentuknya kasta? Mungkin ada panggilan dari hati, kemudian ada mungkin cerita di balik itu nih Kak Iman. Iya. Jadi mengingat seniman-seniman tari Kota Palembang ini semua kayaknya masing-masing ya sangat-sangat seni, maka ide-ide ini kami berembuk dengan seluruh sanggar-sanggar seni di Kota Palembang. Iya. Bagaimana caranya kita bersatu, Oke. bagaimana caranya sesama seniman ini saling membantu, saling memberikan informasi. Akhirnya kami
di beberapa waktu lalu bertemu sama kakanda kami Febri Aliantani dan Ibu Isnayanti Saprida Iya. sebagai pembina kami. Akhirnya kami bentuklah satu komunitas dengan beberapa rapat-rapat kecil dan akhirnya bertemulah dengan nama Kasta. Kasta, singkatan dari Kasta itu komunitas. komunitas seniman tari Palembang tadinya. Iya. Baik, oke. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu wadah ya Kak Iya, Iman ya, betul. untuk menjadi tempat kreativitas dari para seniman yang ada di Sumatera Selatan ya. Iya, betul. Baik, kita beralih ke Mbak Yanti. Ini sebagai seorang pembina ya. Ini jadi pembina sejak tahun berapa nih Mbak Yanti? Kalau tadi udah disebutin sama Iya. Kak Imansah, jadi sebagai pembina artinya sejak Kasta berdiri. Berdiri ya tahun 2017. 2017, Iya. ya. Jadi Oke. saat itu ada kegelisahan dari kawan-kawan seniman tari. Jadi karena apa kegelisahan itu? Karena banyak permasalahan tari yang antara lain misalnya kenapa sampai tari gending Sriwijaya ditarikan di hajatan pernikahan, Iya. kemudian masalah kostum yang Kostum. salah gitu. Kemudian juga kostum tari kreasi Iya. itu juga sering salah. Dan permasalahan yang lebih prinsip itu pada saat kita sering menjadi juri festival lomba seni siswa Di itu sekolah baik, gitu ya? di sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Kenapa tari kita Sumatera Selatan ini selalu kalah Dengan pada daerah lain. daerah lain. Iya. Nah itu permasalahannya apa? Nah jadi karena kegelisahan dan permasalahan itulah akhirnya dengan kawan-kawan seniman tari bagaimana kalau kita membuat satu komunitas. Iya. Nah itulah yang akhirnya tahun 2017 terbentuklah Kasta ini. Baik. Jadi itu permasalahannya. Jadi itu memang mulia Iya. sekali ya tujuannya. Alhamdulillah. Jangan sampai nanti hal tidak kita inginkan terjadi gitu. Iya. Baik. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita lebih mendalam sesuai dengan tema kita. Ke Mas Geger dulu nih. Sejak usia berapa sih suka tari gitu? Iya. Kalau suka dari menari, ya suka dari menari itu dari kecil, Dari dari kecil. sekolah SD. SD sudah tahu. Sudah tahu tarian. Dulu diajar sama almarhum Pak Sartono waktu Iya, SD, itu waktu SD. guru yang pertama. Terus beranjak ke SMA, Oke. terus masuk ke Badan Pembinaan Kebudayaan Daerah BPKD dulu di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi. Iya. Itu ketemu sama guru satunya lagi Kak Kak Iman. Iman, Itu tahun 96 ketemu. Berarti Kak Iman pinter nari ya? Iya. Wih, Dedang kalau kuatnya. melihat posturnya nggak percaya kalau dia bisa pinter nari ya. Iya. Khususnya tarian Melayu, tarian Melayu. Palembang yang lama-lama. Terus ayahanda dari Kak Iman juga seorang guru penari. Guru penari, Iya. iya. Dia mengajarkan tarian dasar, tari Melayu, tarian khususnya Serampang 12, Mainan Pulau Kampai, tarian-tarian yang lama diajarkan sama ayahanda dari Kak Iman dan juga Kak Imannya juga. Baik, jadi dari SD sudah SD tahu. sudah tahu. Oke, sampai menjadi seorang pelopor itu gimana ceritanya Mas Geger? Panjang perjalanannya. Dipendekkan aja. Dipendekkan aja. Waktu itu tahun 2007 pernah ikut Iya. tes itu seleksi yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Iya, Palembang Palembang. tahun 2007. Terus alhamdulillah terpilih 5 orang. 5 orang, Iya. termasuk Mas Geger. Iya. 5 orang itu dari bidang seni 1, bidang keagamaan 1, bidang pengembangan ekonomi 1, ada Iya. 5 bidang kemarin itu. Baik. Terus Oke. dibawa lagi ke nasional. Mm-mm. Tuh kita di workshopkan lagi, diajak pelatihan lagi. Baik. Terus diuji lagi, dilombakan lagi, alhamdulillah. Terpilih Iya, di bidang seni di khususnya. bidang seni khususnya. Oke, kita ke tema nih. Tadi baru pembukaannya. Kak Iman lagi nih. Tema kita adalah seni tari sebagai warisan budaya. Nah, kalau Kak Iman melihat warisan budaya Sumatera Selatan ini sangat luar biasa, termasuk seni tarinya. Nah, gimana menurut Kak Iman sendiri sampai dengan saat ini? Ya. Kalau menurut Kak Iman saat ini, alhamdulillah bahwasanya beberapa seni tari atau tari tradisional yang sudah diangkat atau diakui oleh
atau sudah terdaftar di WBTB, Warisan Budaya Tak Daya tak Benda. benda. Seperti salah satunya tari stabi, ada lagi tari-tari yang lain lagi sudah masuk itu di Warisan Budaya Tak Benda. Itu membuat kami merasa bangga karena bisa memberikan atau menjaga daripada tari-tari tersebut, tari tradisional itu. Baik. Kalau bicara soal warisan ini Kak Iman, gimana kalau Kakak melihat sekarang khususnya anak-anak muda ya di zaman digitalisasi? Apakah mereka masih punya semangat dan motivasi nih untuk mengenal warisan budaya kita, terutama seni tari ini? Ya, makanya kasta ini kami buat dan kami bentuk agar bisa menjadi pelopor anak-anak atau pelatih dari anak-anak ini agar menjaga tari-tari tradisional. Iya. Dan tugas kasta mengenalkan itu, Oke. mengenalkan pada anak-anak dari SD, SMP sampai SMA agar tari tradisional ini tidak akan pernah hilang. Baik. Jadi itu salah satu tugas Salah juga. satu tugas kasta itu. Oke. Iya. Baik, dilakukan edukasinya seperti apa Kak Iman kalau di sekolah-sekolah seperti itu? Kalau edukasinya di sekolah-sekolah itu sepertinya ada eskul ya, Eskul, eskul ya. Tadinya ada beberapa sekolah yang ada program SBK namanya, Seni Budaya Kesenian ya. Iya. Nah, jadi kami juga turut mengajar di situ, mengenalkan tari-tari tradisional, tari dari Sumatera Selatan umumnya. Baik. Oke. Ya. Baik pendengar, kita informasikan dialog kita bukan hanya kita berempat di sini, tapi mau tanya-tanya langsung silakan bisa ke channel YouTube Pro 1 Palembang atau di WA Pro 1 dan line telepon kita di 369977. Ada Mas Geger, ada Mbak Yanti, ada Kak Iman bersama kita dengan tema adalah seni tari sebagai warisan budaya. Baik, kita ke Kak Yanti lagi sebagai seorang pembina. Kak Yanti ya tadi sempat juga disinggung jangan sampai nanti salah kostum dan lain-lain. Sampai saat ini Mbak Yanti, apa Mbak Yanti yang lihat sekarang? Apakah tidak ada terjadi lagi hal seperti itu sejak adanya kasta ini? Ya. Apa masih ada gitu? Kayaknya gitu. Itu jadi PR kita bersama. PR ya. Mungkin sampai apa ya? Bukan cuma tanggung jawab kasta sebetulnya. Iya, Jadi itu semuanya juga ya. tanggung jawab kita semua, termasuk juga pemerintah, termasuk juga masyarakatnya. Oke. Jadi kita memberikan edukasi. Edukasi itu bermacam-macam. Misalnya melalui festival, Iya. melalui lomba-lomba itu pergelaran atau dan kemudian bisa workshop yang jelaskan itu. Tapi kan itu cuma sekian persen nyampenya. Betul. Nah, Iya. ini yang sering terjadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Cuman pada pelaksanaannya ini sering melenceng. Dari yang ditentukan. Iya, Oke. misalnya begini, kasta sudah berupaya. Ini salah satu contoh, misalnya tari Gending Sriwijaya, Gending Sriwijaya. tidak boleh ditarikan pada saat acara pernikahan. Itu khusus tari sambut. Tapi ada kenyataannya? juga, iya di daerah malahan yang nari cuma 3, misalnya ada yang 5. Nah itu, padahal kawan-kawan dari seniman tari itu sudah menyampaikan secara detail kenapa tidak boleh dengan pakem-pakemnya, Iya. tapi itu masih terjadi. Nah ini artinya kan apa yang sudah disampaikan ini belum secara masif ya Masif, ya. tersampaikan itu. Baik, itu PR yang besar sekali sampai sekarang ya Sangat Kak besar, Yanti. iya. Oke, ini mungkin tahun 2025 akan menjadi sesuatu yang gimana ya? PR harus diselesaikan gitu ya. Baik, kita coba terima dulu yang telepon, silahkan di 369977. Ya, selamat malam RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kliwon betul? Iya, Iya, apa kabar? alhamdulillah sehat. Iya, di Pulau Rimau ya? Iya, Gimana siaran kita bagus diterima malam hari ini? bagus, Mbak, bagus. Alhamdulillah. Cuma Silakan. Pro 3 yang Pro membilang. 3, ya nanti kita sampaikan ya. Oke, Mas Liwon, ada Pak Iman, Ketua Kasta, ada Mbak Yanti, seorang pembina, dan pelaku seninya langsung ada Mas Geger Sento. Saya silakan, mau pilih yang mana? Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini pertanyaan saya. Jadi saya terkejut tadi, memang ternyata tari Sriwijaya, tari Gending Sriwijaya Gending. itu tidak boleh dipentaskan Di acara pernikahan. syukuran pernikahan gitu ya. Iya. Mohon diberi pencerahan kenapa seperti itu. Kenapa nggak boleh gitu. Terus yang kedua, untuk antara tari tradisional dengan tari modern itu apakah secara pakem, saya pikir lebih tepatnya secara pondasi
apa ada perbedaannya. Terima kasih. Baik. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Prestasi Anda kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tagline akhirnya ya. Keren banget, terima kasih Pak Kliwon yang ada di Pulau Rimau. Yang lain silahkan bisa bergabung sampai nanti pukul 21 bersama kita di Obrolan Komunitas. Siapa yang berkenan menjawab atau nanti saling menambahkan? Mungkin Kak Iman dulu. Baik, saya Kak Iman Kasta ini sudah beberapa lama, kemarin udah tahun berapa ya, kalau nggak salah 92, sudah menjaga marwah dari Tari Gending Sriwijaya ini. Iya. Dan perkenaan dari itu seniman-seniman senior kami sudah memberikan mandat kepada kami agar Tari Gending Sriwijaya ini dijaga dan tidak ditarikan ke sembarangan tempat acara apapun itu. Karena Tari Gending Sriwijaya ini marwahnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan ada pesan-pesan juga dari pembesar gubernur kita waktu itu, bahwasanya Tari Gending Sriwijaya ini tidak boleh ditarikan di sembarang tempat. Dan Tari Gending Sriwijaya ini dikhususkan untuk menyambut orang-orang yang nomor satu, seperti presiden, ya, untuk negara dan provinsi untuk gubernur. Dan tidak boleh ditarikan di tempat pesta perkawinan, karena kita sendiri menjaga marwah Tari Gending Sriwijaya ini kesakralannya. Karena Tari Gending Sriwijaya ini sakral. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan menari. Kalaupun ditarikan di tempat yang seperti pernikahan atau di gedung-gedung acara lain, itu kan ada turunan dari Gending Sriwijaya. Gitu? Tari tangga. Tari tangga. Iya. Okay. Maka Tari Gending Sriwijaya ini harus kita jaga. Marwah dari Tari Gending Sriwijaya ini, agar kesakralan ini kita lindungi juga tari ini agar tidak dipandang rendah oleh kawan-kawan seniman atau dari provinsi lain ya. Ya, seperti tari Langgeng Budoyo itu sangat-sangat sakral. Nah, begitu juga Gending Sriwijaya. Baik. Maka tugas kasta ini memberikan petunjuk kepada seniman-seniman tari yang ada di Sumatera Selatan. Itu mereka sudah mengerti bagaimana kita menjaga marwah dari Gending Sriwijaya. Iya. Dan bahkan dari provinsi lain belum tahu bahwasannya Tari Gending Sriwijaya ini sudah ada pakem-pakemnya. Maka mereka menari seperti mencontoh di dalam YouTube ya. Nah, akhirnya mereka cuma gini ya Tari Gending Sriwijaya. Padahal Tari Gending Sriwijaya itu punya pakem-pakemnya. Iya. Bahkan tahun 2013 itu kami show di Italia, waktu itu bawa Tari Gending Sriwijaya ini. Kami kenalkan di negara-negara luar. Iya. Begitu juga lah dengan musik-musiknya. Seperti musik Tari Gending Sriwijaya ini dengan sakralnya mereka memainkan dari biola, gendangnya, dari syair-syairnya. Karena Tari Gending Sriwijaya ini digerakkan dengan syair. Mengikuti syair. Nah, makanya dari itu tidak di sembarangan orang bisa menarikan Gending Sriwijaya ini. Ada orang-orang tertentu. Ada orang-orang tertentu. Baik. Bisa juga saya tambahkan Boleh silakan Mas dari Geger. dari awal dibuatnya tarian Gending Sriwijaya ini pada tahun 1942 itu waktu itu pemerintah Jepang yang menduduki Indonesia itu memerintahkan seniman-seniman yang ada di Kota Palembang untuk menyambut kedatangan dari pemerintahan pada waktu itu ya, penguasa Jepang. Jadi dibuatlah tarian Gending Sriwijaya itu untuk menghormati pemerintahan pada waktu itu. Dan seniman-seniman pada waktu itu juga bertekad untuk menjaga keaslian dari Tari Gending Sriwijaya ini. Iya, berarti benar-benar harus sesuai pakem ya. Harus dijaga. Harus dijaga. Baik. Mungkin Mbak Yanti ada menambahkan? Iya. Ya. Selain dari pakem, misalnya penari itu harus 9 orang. 9 orang. Ya, kemudian pakemnya lagi kepada pakaiannya kostum. Itu ada 3, ada Aisan Gede, ada Pak Sangko dan Selendang Mantri. Karena itu ada kaitannya dengan sejarahnya. Ya. Pada waktu itu juga di sekitar tahun 90-an itu pemerintah sebetulnya secara lisan sudah menyampaikan untuk tari sambut di Sumatera Selatan
itu yang pertama adalah untuk menyambut tamu nomor 1, yaitu tari gending Sriwijaya. Gending Sriwijaya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Iman tamu Iya. nomor 1 itu siapa. Kemudian untuk yang kedua itu dipakailah tari tepa. Tari tepa ini musiknya musik tanggai, tapi dia memakai tepa. Jadi kita nyebutnya tari tepa. Oke. Nah, kemudian kalau dia tidak memakai tepa itu namanya tari tanggai. Nah, dalam perjalanan sejarah terbentuknya tari gending Sriwijaya pada tahun 65 itu tari gending Sriwijaya kan tidak boleh ditarikan. Tahun 65 ya. Ya, karena pada saat itu kondisi politik, ya yang menciptakan lagunya itu Nungci Air itu diduga itu terlibat G30 SPKI. Nah, sehingga pada waktu itu pemerintah ini berpikir bagaimana untuk menyambut tamu yang datang ke Kota Palembang, maka dibuatlah tari sambut, yaitu tari tepa dengan lagunya 6 saudara. Ada yang mengatakan 6 saudara, ada yang mengatakan 9 saudara, ada yang mengatakan juga musik saudara, lagu saudara. Baik. Nah, itu sampai dengan sekarang. Nah, sekarang ini kami berharap dari kawan-kawan kasta juga para penari Sumatera Selatan, ini pemerintah harusnya membuat regulasi yang jelas. Betul. Sampai sekarang belum. Baik itu provinsi maupun Kota Palembang. Iya. Jadi harus jelas. Kalau ada misalnya begini, Mbak. Kalau ada tamu yang datang misalnya ke bandara disambut dengan tari gending Sriwijaya. Misalnya gitu, presiden ya. Terus datang ke Kota Palembang, disambut lagi dengan tari gending Sriwijaya lagi, ya kan sama gitu ya. Nah, terus misalnya ke mana ya, ke daerah-daerah lain itu, ini kaitannya tari sambut ya. Iya. Palembang kan belum punya nih tari sambutnya, tari sambut. Jadi selalu disambut dengan tari yang sama, Gending Sriwijaya. gending Sriwijaya lagi. Nah, jadi inilah harapan kami, memang pemerintah membuat regulasi yang jelas. Iya. Jadi kalau tamu nomor 1 artinya disambut dengan tari gending Sriwijaya. Yang kedua dengan tari tepa. Yang ketiga ini banyak di daerah-daerah sudah ada tari sambut yang lain gitu ya. Seperti misalnya kalau di Pagar Alam tari kebang ya. Ada tari penonton gitu ya, dari Oki, Sedulang, Tudung Kabupaten ya. Nah, memang di Palembang belum. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan tercipta tari sambut khusus Kota Palembang. Baik. Jadi kembali lagi tadi, bukan tidak boleh, tapi memang harus coba kita sama-sama masyarakat Sumatera Selatan kita tempatkanlah tari gending Sriwijaya itu pada posisi yang tinggi. Iya. Nah itu Kasta yang tinggi ya. Ya, jadi jangan sembarang tempat. Walaupun memang sebetulnya tidak salah juga kalau kita mau marah juga tidak bisa. Karena apa? Karena belum ada regulasi yang jelas. Betul. Nah, ini mungkin PR dari kasta ya. Kebetulan ini pemerintah Kota Palembang ada wali kota kita yang terpilih, kemudian juga gubernur kita juga. Mudah-mudahan dari pihak kasta dari malam hari ini akan ada regulasinya ke depan. Kita harapkan. Baik. Tadi Pak Clio menyinggung tentang tarian modern dan tradisional. Mungkin jawabannya Mas Geger seperti apa? Kalau tari kreasi itu sangkut pautnya dengan kreativitas. Seorang seniman ya. Iya, pengembangan dari tari tradisi yang sudah ada. Baik. Iya. Kalau tari tradisi itu rata-rata mempunyai pakem, mempunyai gerakan yang khusus, punya pakaian yang sendiri. Iya. Terus kembali lagi ke tari kreasi, itu sudah menjadi kreativitas dari pengembangan gerak tradisi. Itu. Baik, oke. Itu ya Pak Kliwon sudah dijawab lengkap sama 3 narasumber kita. Kalau masih kurang boleh telepon lagi, mumpung masih ada waktu ya. Baik, kita break dulu ya 3 narasumber izin. Nanti kita lanjut lagi obrolan ini sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita balik lagi di obrolan komunitas setelah informasi yang satu ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Masih bersama Anda, obrolan komunitas. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin.
Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum kecuali atas izin suami. Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah. Ini merupakan satu hikayat, satu hikmah kehidupan yang didapat. Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, masih bersama obrolan komunitas bersama 3 narasumber kita yang berbicara malam hari ini berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui seni tari warisan budaya melalui obrolan komunitas, yaitu ada Kak Iman, juga Mbak Yanti dan Mas Geger Sentosa. Silakan yang mau bergabung, kita masih undang di line telepon 369977, channel YouTube Pro 1 Palembang atau WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita balik dulu ke Mas Geger dulu nih. Iya. Kita bicara soal warisan budaya seni tari ya. Di Sumatera Selatan ini kan sangat kaya ya seni tari. Benar. Tapi yang mungkin kita harus mengetahui dari obrolan komunitas ini, seni tari apa aja nih yang bisa kita jadikan warisan budaya untuk kedepannya. Kemudian juga yang harus kita lakukan perkembangan atau juga bisa katakan khasanah budaya di Sumatera Selatan khususnya. Ya, tentunya yang bisa menjadi khasanah budaya nasional itu kita mulai dari akarnya dulu. Akarnya dulu ya. Akar budaya daerah setempat. Betul. Di Palembang ini sendiri banyak sekali sebenarnya tarian-tarian tradisi yang belum diangkat. Benar. Itu mungkin menjadi tugas kita bersama untuk selalu menggali lagi, mencari tahu info tentang tarian-tarian apa aja yang pernah ada di Palembang itu banyak sekali. Oke. Ya. Jadi seperti tari pagar pengantin tadi Mbak Yanti ya sama Kak Iman. Ini kebanyakan kalau pernikahan juga banyak ditarikan ya pagar pengantin. Nah, gimana menurut Kak Iman sama Mbak Yanti? Apakah tarian ini sudah sesuai pakemnya atau seperti apa? Ya. Silakan Mbak Yanti dulu, nanti Mas Iman. Jadi ini juga jadi PR bagi kami semua gitu. Jadi sebetulnya saya sendiri juga penari nih Mbak. Nah, kelihatan tuh dari lentuk. Tahun berapa Mbak? Sama kayak Geger. Jadi dari SD itu udah nari. Udah cinta sama seni tari. 7-8 tahun itu udah nari. Baik. Sekarang kan umurnya udah 60, nah hitung sendiri. Oh, tapi kelihatan masih muda banget. Ampun. 24 ya. Benar itu. Nah, jadi balik lagi ini tari pagar pengantin. Sebetulnya kita senang gitu kalau di acara-acara pernikahan resepsi itu ada tari pagar pengantin. Cuman inilah sebetulnya ada yang mengajarkan awalnya ya, tapi nggak tahu dari mana awalnya itu
tari ini terinspirasi dari tari daerah Ogan Komering Ulu, tari milur itu. Milur ya. Ya milur. Iya, Nah bedanya kalau milur itu yang menarikan adalah ada uak-uaknya, Uak-uaknya, ada bibi-bibinya, kan kayak gitu. Oke. Nah terinspirasi dari tari milur itu akhirnya ada beberapa seniman tari dari Kota Palembang. Saya sendiri belajarnya dari almarhum Pak Kusni, Iya. Pak Kusni Kirana ya. Iya. Nah itu sesuai gerakannya itu disesuaikan dengan syair lagunya, harusnya begitu. Dan pertimbangan juga pengantin itu tidak diajarkan dengan banyak gerakan. Oh Kalau hanya sekarang ya misalnya gini, aku laksana sekuntum bunga gitu ya, nah itu Mengikuti cukup syair ya. ya, nggak mesti harus turun naik seperti tari gending Sriwijaya, tari tangkai. Nah ini kelihatannya sanggar-sanggar di Kota Palembang ini mau cepat, jadi yang diajarkan ya sudah gerak gending Sriwijaya, gerak tari tangkai, yang penting lagunya beda, lagu pagar pengantin. Oke. Nah ini juga PR ini bagi Nah, kawan-kawan seniman tari. Banyak PR ya, yang harus diselesaikan ini kayaknya. Iya, gitu. Baik, Mas Geger lagi nih sebelum ke Kak Iman ya. Kalau Mas Geger seorang penari itu syaratnya apa sih gitu? Apakah harus cinta dulu dengan seni tari, ada kemauan atau apa ada syaratnya khusus nih? Ya, yang di awal itu kita mesti punya niat dulu. Niat dulu ya. Iya. Niat saya mau jadi penari. Kalau bakat itu kan mengikuti dia. Mengikutin Iya, ya. mengikuti. Baik, Jadi kalau punya niat walaupun tidak ada bakat bisa jadi juga. baik. Yang penting niatnya dulu. Terus kalau sudah menjadi menari, yang perlu dikuasai dari seorang penari itu adalah 3W kalau bahasa kami ya. 3W itu wirasa, wirama, wiraga. Waduh, apa aja itu? Iya. Wirasa itu kembali ke penghayatan, perasaan pada di atas panggung. Wiraga itu kembali ke teknik, Teknik. teknik tubuh dalam menari. Terus wirama, Berirama. iya, peka atau tidak seorang penari mengikuti gerak Nah, dan iramanya. ini butuh latihan dong ya. Iya, prosesnya panjang untuk jadi penari. Mas Geger, banyak anak-anak muda yang jadi ini apa namanya tempat sanggarnya gitu sekarang? Kalau sekarang ini tugas saya cuma menyebarkan ilmu saja Iya, ke, ya, ke oke. sekolah, ke sanggar-sanggar. Antusias nggak mereka? Oke. Antusias Alhamdulillah sekali, ya. alhamdulillah. Ada ketertarikan untuk Iya, mendalami seni tari. Bahkan kalau di ibu-ibu kota besar itu, tari itu bisa menjadi ladang yang luar biasa ya. Benar nggak? Sebenarnya kira-kira? iya, sebenarnya iya. Bisa Tapi tampil gitu ya. kebanyakan dari ibu-ibu PKK ini mintanya yang aneh-aneh. yang Oh, kembali- kenapa? Iya, kembali jadi mere kembali ya? iya, Mau kembali mere lagi gitu. Kembali lagi ke kita sebenarnya mau mau diterima atau gitu. enggak. Kalau Ini tuh- jadi PR juga Iya. ya kayak Mbak Yanti sama Kak Iman ya. Kadang-kadang ibu-ibu juga mintanya mau mere daerah lain. Padahal sebenarnya Sumatera Selatan lebih banyak yang harus digali gitu. Nah gimana menurut Kak Iman sendiri? Ya, mengingat itu seringnya terjadi ibu-ibu yang ingin menari mamire ya. Jadi Kak Iman pernah juga bilang pada saat ada pertemuan-pertemuan di Iya. seniman-seniman tari, baik EU atau WO-nya sudah dibilangin, bahwasanya coba dikenalkan dengan tari kita. Itu ada juga tari bedana namanya. Bedana, nah keren juga itu. Palembang, iya. Bagus itu. Seharusnya kita memakai itu, tapi mereka menjawab baik EU ataupun seniman yang masuk ke dalam acara itu permintaan dari pengantin katanya. lagunya udah Ya, lawas dia lagunya gitu. lagunya pun lagu mamiri, terus ada lempar bunga ya, ada hadiah itu yang membuat itu. Sebenarnya itu tari dari daerah lain, NTT, Polres punya. Jadi kami mengarahkan coba ke tari Zapin Palembang misalnya, atau tari bedana, bisa dikolaborasikan dengan semua penari-penari. Oke, berarti ini tugas seniman juga ya. Iya, betul. Misalkan bisa menarik seperti mau mere gitu Iya. tampil di acara pernikahan ada hadiah dan lain-lain. Nah ini Mbak Yanti gimana nih? Apakah ini salah satu PR lagi nih buat kasta sendiri nih? Iya. Ya. Tambah satu lagi ya. Iya. Nah ini memang kebetulan saya sendiri kan pensiunan dari Dinas Kebudayaan. Betul. Jadi kemarin sudah beberapa kali kita mengadakan workshop. Jadi diundang juga WO-WO, Iya. pelaku-pelaku seni. Pelaku itu seni. sudah kita undang. Baik. Tapi tadi hanya sekian persen yang
terserap ya informasi itu. Jadi walaupun sudah kita sampaikan juga melalui media sosial Media juga, sosial, kembali lagi ini memang kerja keras, kita Betul. sama-sama Butuh dan rasa dan cinta harus, kayaknya ya. bukan cuma cinta. Jadi ya harus berkesinambungan. Kesinambungan. Informasi ini jangan tahun ini cuma 2 kali misalnya ngadakan workshop, itu harusnya juga secara rutin. Iya. Dan Kasta ini sekarang kan sudah menjadi komunitas seniman tari Sumatera Selatan. Iya. Apalagi sudah Sumsel, itu jangkauannya juga lebih luas, tentunya informasinya Iya. harus lebih luas. Baik. Nah, untuk mempertahankan warisan budaya Budaya ini tadi ini. Geger juga menyampaikan bahwa memang Palembang khususnya ini kaya dengan tari-tari Harus kreasi digali. tradisi. Kami kemarin di tanggal 29 April kami melaksanakan Hari Tari Sedunia itu. Mungkin Iya. sudah penyampaian di sini. Nah, itu juga salah satu bentuk pewarisan. Jadi kami menampilkan kembali satu karya dari Cik Yalena. Seorang, kalau kami bisa nyebut beliau itu seorang maestro. Maestro ya. Karena ciptaannya kan banyak. Nah, Betul. itulah salah satu bentuk pewarisan yang bisa kita lakukan. Tapi harapannya ya semua komunitas-komunitas, sanggar-sanggar tari baik itu di sekolah maupun di masyarakat Iya. itu harus sama-sama. Jadi bukannya gini. Yang ada sekarang mungkin Geger juga tahu, yang kebanyakan ini adalah gerak dan lagu. Gerak Misalnya dan lagu. Iya. lagu Iyeth Bustami dijadikan tarian, ya. Nah, tarian itu juga permintaan di acara-acara pernikahan kan itu. Iya. Nah, sebetulnya kalau yang namanya tari itu lagunya itu ada dibuat sendiri. Jadi tidak sebuah lagu dibuat tariannya itu. Iya. Nah, itu yang masih menjadi kendala lah untuk menjelaskan kepada masyarakat secara umum. Iya. Butuh ini ya perjuangan juga kayaknya. Peran serta dari Kasta sendiri. Kak Iman, tahun 2025 apa nih program ke depan dari Kasta sendiri? Jadi tahun 2025 awal dari kegiatan Kasta itu mengangkat itu yang sudah dibilang oleh Kak Yanti ya. Iya. Ayu Yanti. Jadi Kasta menggelar acara memperingati Hari Tari Dunia dengan tema tribute to Cik Yalena ya. Cik Yalena. Jadi mengangkat seniman tari yang dari tahun 97 dan 70-an ya. Itu sudah mulai tenggelam. Baik itu dari karya-karya beliau, karya tarinya dari Tanun Songket, Pelimbangan, Pukat. Jadi kami berusaha untuk mengangkat itu tari Pelimbangan. Dan alhamdulillah para sanggar seni anak-anak SD maupun SMP SMA itu semua ingin menarikan tari Pelimbangan. Dan hasil pada malam tanggal 29 April 2025 penari itu mencapai hampir 700 penari Kota Palembang menarikan tari Pelimbangan. Alhamdulillah. Iya. Baik. Oke. Itu programnya yang sudah jalan sudah waktu jalan, di 2025. Untuk selanjutnya apa lagi di programnya Kak Berikut Iman? harapan Kak Iman sebagai Ketua Kasta Sumatera Selatan ingin meminta dengan pemerintah mengenai tari Gending Sriwijaya. Itu tahun berapa itu Kak Febri Alintani itu sudah menuliskan buku tari Gending Sriwijaya dan tari Tanggai. Harapan kami, inginnya kami di tahun ini tari Gending Sriwijaya ini dipakamkan dan dijadikan pergub ya. Pergub atau perwali. Iya. Agar kuat ya. Agar kuat. Jadi pakem-pakem ini kami sebagai Kasta ini bisa memberikan peringatan apabila ada sanggar seni atau di luar dari provinsi menarikan tari Gending Sriwijaya, maka kami bisa menegur itu dengan pergub atau perda tadi ya. Baik. Ke Mas Geger lagi. Gimana tugas seorang pelopor seperti Mas Geger untuk menularkan yang namanya agar warisan budaya ini tetap ada walaupun zaman mau secanggih apapun gitu. Gimana nih motivasinya buat kaum muda terutama? Ya. Iya. Bukan saya bangga sama diri sendiri ya. Awalnya saya ikut menari itu tidak mengharap apa-apa. Nah, ya. Cuma pengen belajar, cuma pengen tahu. Mungkin darah saya seni itu mengalir gitu.
Kental ya. memang khusus diabdikan untuk seni tari. Seni tari. Iya, makanya dari berpijak dari sifat itulah sampai sekarang saya tularkan kepada anak-anak saya. Memang tidak munafik kita menari ini untuk memperoleh ya bisa dikatakan uang jajan gitu. Iya. Tapi tidak semuanya Harus seperti itu. dikaitkan sama yang hal-hal nominal seperti Iya, itu. baik. Iya. Kalau sekarang ada nggak kelihatan bibit-bibit yang akan Ada, Ya, banyak. sudah kelihatan. Palembang potensinya banyak. Iya, baik perempuan laki-laki? iya banyak. Ya. Maaf nih Mas Geger, kita tanya, kalau tarian itu lebih condong ke perempuan atau banyak gak sih laki-laki yang suka gitu? Karena maaf nih, kadang masyarakat melihat kalau laki-laki menari, nah mungkin Mbak Yanti tahu ya. Iya, Nah, iya, gimana pasti. anggapan itu? Iya. Itu berkaitan dengan pembawaan kita di atas panggung sebenarnya. Oh, Iya, iya. bagaimana kita menyampaikan gerakan tari. Kalau gerakan tari seorang cowok itu mesti gagah, benar-benar gagah Iya. gitu. Iya, Nggak kalau melambai-lambai Iya, gitu. kalau udah di atas panggung tinggalkan dulu yang embel-embel di belakang kita itu. Iya. Oke. Mesti konsisten gerakan. Oh, saya cowok nih, berperan sebagai cowok dalam menari, jadi mesti gagah sebagaimana perempuan aja bisa gagah, laki-laki mesti lebih dari gagah Harus. gitu. Iya. Iya. Baik. Kalau bicara soal seni memang 1 jam kurang kayaknya ya. Kepengennya digali-gali terus gitu. Nah, baik. Kita ke Mbak Yanti dulu nih. Mbak Yanti, mungkin kita ingin tahu juga nih, ini karena kan seni tari sebagai warisan budaya ya. Nah, bagaimana Mbak Yanti dan rekan-rekan nanti di Kasta agar tari-tari Sumatera Selatan ini memang akan kata orang ada benar ini buktinya, kemudian misalkan ada tempat khusus untuk melihat ini loh kostum ininya seperti itu. Ada nggak sih tempat-tempat seperti itu Mbak Yanti dari forum atau Kasta ini sendiri, keinginan seperti itu memang sudah ada gitu. Ya. Kalau ada itu belum ya, tapi kita upayakan. Iya. Upayakan tadi melalui adanya pergub, misalnya Betul. adanya perwali. Itu artinya kan secara tidak langsung kan mereka bisa melihat Bisa ini melihat. kostum yang benar. Oke, jadi anak cucu nanti Iya. sekitar 5 tahun yang akan datang, sebentar tahun lagi bisa tahu loh Bisa ini tahu. kostum Geni Oh, Sriwijaya, ini- kemudian oh, ini pagar Aisan pengan, Gede, Aisan Gede ini seperti Pak itu. Sangko, gitu. Betul. Nah, yang kembali lagi masalah pewarisan budaya, terutama khususnya tari ya. Iya. Jadi upaya lain daripada Kasta ini adalah mengajukan beberapa tari daerah itu se-Sumsel ini, Iya. walaupun beberapa sudah diakui secara nasional, tapi masih banyak lagi kan. Kalau tidak, kan ini nanti akhirnya akan dicaplok di daerah lain. Benar. Contohnya misalnya adanya tari barong ya, Barong, saya barongan, ya. yang diklaim oleh Malaysia kan kemarin juga Iya. gitu. Ini kan karena keteledoran kita sendiri. Benar, jangan sampai Jadi, kecolongan lagi gitu ya. Kami sebagai pembina artinya mengingatkan kepada seniman-seniman tari, Baik. kalau sudah menciptakan suatu tarian segeralah didaftarkan. Betul. Ya. Itu. Baik. Nah, kemudian kita juga dalam upaya pelestarian berupaya kita mencari lagi, menggali lagi tari-tari apa yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Baik. Karena sangat bagus ya kalau kita lihat dalam sejarahnya, tari di Sumatera Selatan ini sumbernya kan dari 3 hal. Yang pertama kan mengangkat tradisi ya, Iya. tradisi legenda-legenda masyarakat yang yang ada, ada di Sumsel. misalnya tari kebang itu kan lebih kepada gerakan-gerakan sederhana, Baik. bagaimana burung gitu ya, itu satu. Iya. Yang kedua, tari di Sumatera Selatan ini berakar dari gerakan Baik. tari gending Sriwijaya. Itu akarnya Jadi, ya. ya, Baik. ada gerakan-gerakan mudra yang terdapat dalam relief Candi Baik, Borobudur. Nah, itu banyak sekali, dan tari Sumsel ini rata-rata juga ada vokalnya gitu ya. Nah, Ada, itu baik, gerakan-gerakan oke. mudra. Yang ketiga, tari di Sumatera Selatan ini juga berakar dari Melayu Islam. Melayu Islam. Makanya Iya, ada tari baik. rodat, tari bedana, Bedana dan sebagainya. lain-lain. Oke. Sebenarnya itu bisa kita lihat, itu rata-rata pasti tariannya seperti itu. Oke. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin di penghujung kita minta pesan satu-satu nih dari narasumber kita. Untuk pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, seni tari sebagai warisan budaya. Silakan Kak Iman, nanti Mbak Yanti dan juga Mas Geger. Ya. Oke, kembali lagi ke Kasta tadi, pesan dan dari kami, terus program kami dulu ya Mbak.
program kami untuk tahun ini kami akan seminarkan Tari Gending Sriwijaya, dan harapan kami agar seluruh kabupaten kota bisa memiliki Tari Gending Sriwijaya atau belajar Tari Gending Sriwijaya dan bisa menarikan itu di 17 kabupaten kota. Karena Tari Gending Sriwijaya ini punya provinsi Sumatera Selatan, jadi wajib kabupaten kota bisa menarikan Tari Gending Sriwijaya. Baik. Ya. Pak Yanti, silakan pesannya malam hari ini. Iya. Jadi kalau saya sendiri harapannya adalah iklim berkesenian ini yang dibangun. Jadi tidak hanya dibebankan kepada seniman tari, juga masyarakat, juga pemerintah. Itu harus sama-sama. Kalau tidak kan artinya ini akan selalu ada PR-PR itu. Nah ini harapannya ke depan tidak ada lagi PR-PR. Semuanya sama. Cuman kelihatannya baru dapat kabar. Nah ini pemerintah akan ada satu kegiatan rutin yang diajak sanggar itu lagi. Nah ini artinya ini belum kayaknya pemerintah ini memikirkan bagaimana membangun kesenian itu, iklim berkesenian tadi. Baik, Mas Geger yang terakhir ini pesannya apa buat kita semua? Singkat saja kalau dari saya, jangan pantang menyerah untuk berkesenian dan teruslah maju tanpa menjatuhkan orang lain. Mantap. Terima kasih Mbak Yanti, Mas Geger juga Mas Iman. Mohon maaf karena waktu kita nggak terasa. Insya Allah kita ketemu kembali di acara Obrolan Komunitas di RRI Persatu. Terima kasih, sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, waktu juga memisahkan kita. Selesai sudah obrolan komunitas malam hari ini bersama Kak Iman sebagai Ketua Kasta, juga Mbak Yanti Pembina Kasta, dan Mas Geger Sentosa yang sudah banyak sekali berbicara malam hari ini. Semoga memberikan manfaatnya melalui obrolan komunitas dengan tema hari ini, Seni Tari sebagai Warisan Budaya. Terima kasih Mas Kliwon, juga semua sudah monitor siaran kita. Semoga memberikan manfaatnya. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.